Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nur dan 1304 20 10 17 akan memberikan hasil kemudian tepatnya dari tiga. Pertama, kita melakukan informasi, kemudian memasukkan gambar atau array yang 4x4 yang ada pada soal tersebut. Ketiga, setelah kita masukkan yang poin yang pertama adalah kita melakukan flip, di mana flip itu membalikkan elemen dari setiap baris dari yang ada dalam array. Dan setelah kita lakukan flip image yang ini, ya kemudian kita lihat hasilnya adalah yang sebenarnya di atas itu bawah dari yang ini 41, 198, 107, jangan 19 yang berada di bawah saat ketika kita flip dia berada di atas. Selanjutnya itu adalah vlog. Poin B, vlog horizontal, di mana kita membalikkan urutan elemen setiap baris dari kanan ke kiri. Kita lakukan vlog di sini, flip, vlog, image 4x4. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah elemen yang berada di sebelah kanan itu berada di sebelah kiri setelah di flip. Selanjutnya, poin ketiga dari nomor satu adalah flip flop, di mana pada flip flop di sini kita menggabungkan operasi flip dan flop. Ya, setelah kita lakukan flip flop, setelah di flip dan dilanjutkan adalah operasi flop. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita melakukan invert pada poin D. Nah, sebelum kita melakukan invert pada poin D, kita terlebih dahulu mencari nilai amex-nya. Amex dia untuk menentukan berapa uh, intensitas dari yang dapat kita yang diperoleh. Jadi jika dia mendapatkan 8 bit, maka intensitasnya itu berada di antara 0 sampai 255. Nah, setelah kita menghitung nilai maksimum yang ada dalam array, ya array, didapatkan adalah 219. Jadi, maka kita gunakan 255, amex-nya 255. Jadi, kita menggunakan amex itu 255. Kemudian kita melakukan pengurangan di setiap baris elemennya yang ada pada array. Ada pada array tersebut di dalam ini, 4x4. Nah, pengurangan itu 255 dikurang dengan 176, maka saya mendapatkan 79. Begitu pun dengan setiap barisnya. Jadinya kita lakukan rotate 90 derajat clockwise. Jadi di sini kita melakukan rotasi 90 derajat ke kanan. Iya, sebesar 90 derajat ke kanan. Nah, setelah dapat kita perhatikan. Jadi yang ada di sini, pada part di sini adalah dia melakukan yang part pertama, yang 176, 37, 71 dengan 41, ini berubah. Yang berada di yang bawah, dia ke atas, merotasi ke kanan. Kemudian diberikan soal nomor 2 diberikan array 2 kali 4x4. Diberikan dua array 4x4 dan kita digunakan untuk melakukan sum difference dan absolute difference, eh, menggunakan dua 8 bit, kemudian menggunakan 10. Nah, kita di sini menjumlah yang poin pertama yaitu satu sum dengan saturasi aritmetika, di mana menjumlahkan kita di sini menjumlahkan dua array dan menetapkan saturasi saturasi pada hasilnya, sehingga hasil maksimalnya itu tidak melebihi dari 255. Jadi apa, di sini kita membatasi hasil maksimalnya itu bernilai 255, dan berada di rentang antara 0 sampai 255. Nah, setelah kita lakukan ini sumnya, terus kita print, yang hasil yang didapatkan adalah seperti berikut, di mana 19 ditambah dengan array kedua, array pertama 19 dengan array kedua yang 106 ditambah hasilnya 125. Itu pun dengan 171 dengan 97, itu hasilnya melebihi dari 255. Maka nilai maksimumnya itu tidak boleh lebih dari 255 yang telah ditentukan.
Kemudian ada poin B, difference. Nah, pada difference ini untuk menghitung selisih antara array pertama dengan array kedua dengan batas minimumnya adalah 0. Nah, di sini NP np.click ini untuk memastikan bahwa nilai minimumnya adalah 0. Nilai minimumnya adalah 0. Jadi setiap pengurangan antara array pertama dan kedua, jika dia melebihi dari 0, uh, di bawah 0, maka nilainya harus tetap 0 gitu. Akan 0. Tidak boleh ada minus karena setelah ditentukan. Kemudian ada absolute. Absolute ini untuk menghitung poin C nomor 2. Absolute di sini untuk menghitung selisih absolute antara array pertama dengan array kedua. Nah, di sini menghitung absolute dari hasil pengurangan. Di sini menghitung absolute dari hasil pengurangan eh, pengurangan elemen array pertama dengan array kedua. Nah, kita berikan sini seperti berikut ini. Dan kemudian kita lanjut pada poin ketiga. Poin ketiga di sini itu arraynya sama dengan yang poin pertama, 4 kali 4. Jadi kita langsung saja. Di sini ada yang down sampling dan up sampling. Nah, di sini pertama itu down sample uh, neckboard. Jadi kita melakukan downsampling menggunakan metode binaris neckboard dengan mengambil setiap elemen baik baris maupun kolom yang ada pada array tersebut. Nah, array tersebut kita ambil dari sini, di mana ini elemen pertama, baris pertama dengan yang di sini. Kita ambil 2, 1, 6, 21 dengan 71, 177. Nah, selanjutnya yang poin B, down sample. Daun sebut referensi daun sebut sampling. Nah, di sini melakukan apa? Melakukan down sampling menggunakan metode reference pooling dengan menghitung rata-rata dari setiap blok 2 kali 2. Nah, setiap blok 2 kali 2 dihitung rata-ratanya, lalu kemudian hasilnya disusun disusun kembali disusun kembali disusun kembali ke dalam array 2 kali 2. Nah, yang terakhir atau ketiga dari poin poin C itu C upsample bilinear 8 kali 8. Upsample bilinear 8 kali 8 itu melakukan unsampling menggunakan interpolasi bilinear untuk menghasilkan gambar 8 kali 8. Nah, dari ya untuk menghasilkan array 8 kali 8 dari array 4 kali 4. Kemudian di sini uh, bilinear interpolation itu menghitung nilai interpolasi untuk setiap pixel dalam array hasil sampling unsampling di dalam array hasil unsampling dengan mengambil nilai rata-rata pixel sekitarnya. Nah, array 4 kali 4 diubah, kemudian array 4 kali 4 itu diubah menjadi 8 kali 8 dengan mengalihkan koordinat setiap elemennya dengan skala 2. Nah, kemudian didapatlah hasil dari bilinear interpolation itu array 8 kali 8 seperti berikut. Kasih itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.